Baik, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam wa bi tahiyyatin ahlil jannah wa bi tahiyyatin min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Tahiyyatuhum fiha salam. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengucapkan, untuk membuka dengan sebuah ucapan penghormatan, yaitu salam, penghormatan yang diucapkan oleh para penghuni surga, tahiyatan ahli jannah, gitu ya. Penghormatan yang diucapkan oleh para penghuni surga. Semoga dengan senantiasa kita membiasakan itu, kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya. Salam yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali mubarakatan thayyibah. Banyak terdapat keberkahan dan juga kebaikan dari sisi Allah. Ya, maka dengan kita biasa senantiasa untuk mengucapkan salam ya di dalam apapun itu semoga Allah terus melimpahkan keberkahan dan juga kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kemudian terkait dengan salam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Kemudian lanjutlah Rasulullah, kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang kalau misalnya kalian senantiasa melakukan itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahababatum, kalian itu akan saling mencintai. Apa amalan itu? Ya, apa hal yang kemudian senantiasa harus kita lakukan, ya agar tadi kalau dalam fase-fasenya atau tahapan-tahapannya bisa saling mencintai, kemudian kalau saling mencintai bisa sempurna keimanannya, kalau baik imanannya masuk surga gitu. Kata Rasulullah, afsus salama bainakum. Ya, tebarkan salam, sebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi ini menjadi kunci dari ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi salam ini adalah sesuatu yang menyatukan kita semua, yang akan menumbuhkan rasa cinta di antara sesama muslim, yang akan menyempurnakan keimanan kita, yang akan kemudian dengan iman itu, ya Allah memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam surganya Allah. Maka merugilah orang-orang yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada yang mau jawab lagi? Cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama ya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan begitu banyaknya limpahan nikmat yang Allah terus curahkan kepada kita hingga detik ini, ya terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman, yang saya rasa itu adalah faktor utama kemudian Allah mempertemukan kita di siang hari ini. Ya mungkin kalau misalnya nikmat itu sudah tidak ada dalam hati kita, tidak ada dalam jiwa kita, itu saya rasa mustahil ya teman-teman bisa kemudian berkumpul di dalam ruang Google Meet ini. Gitu ya. Kemudian juga nikmat hidayah yang itu juga memiliki peranan yang cukup penting ya, menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari iman dan Islam tadi, yang kemudian menjadi faktor paling kuat teman-teman hadir di dalam pertemuan ini. Maka kita harus kemudian bersyukur kepada Allah ya dengan terus menjawab panggilan keimanan itu, ya panggilan-panggilan hidayah itu, dengan terus menunaikan amal-amal kebaikan, ya terus menjauhkan segala sesuatu yang Allah itu nggak suka, segala sesuatu yang Allah benci. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya istiqomah, dan semoga kita semua termasuk ke dalam pengikutnya istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, di dalam menapaki jalan-jalan dakwah, di dalam menaati ya jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwafirah rahimanallahu jami'an. Saya bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semua. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam pertemuan kita. Allah turunkan as-sakinah di dalam pertemuan ini. Allah curahkan rahmat di dalamnya. Kemudian para malaikat menaungi dan disebutkan oleh Allah orang-orang yang hadir di pertemuan ini di hadapan para makhluknya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma'ijtama'a qaumun fi baitin buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Kata Rasulullah SAW, "Ma'ijtama'a qaumun," ya tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwasannya ini nggak mesti diartikan ya, nggak mesti dalam masjid. Ya bisa aja di ruang-ruang yang lain, bisa dalam kelas, bisa di rumah, bisa di gedung pertemuan, bisa di teras-teras rumah dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa kemudian dalam ruang-ruang online. Yang kemudian menjadi penting adalah selanjutnya, ya, yatluna kitaballah wa yatarasunahu. Yang di dalam forum-forum itu, yang di dalam pertemuan-pertemuan itu dibacakan di dalamnya ayat suci Al-Quran. Yang kemudian juga dipelajari. Mereka mempelajari itu. Ya hingga kemudian illa nazalat 'alaihimus sakinah. Maka akan Allah turunkan ketenangan di dalamnya. Dan sakinah itu adalah bukan ketenangan yang tenang terus tidur ya, ngantuk. Bukan. Ketenangan dalam hidup, ketenangan yang diturunkan adalah ketenangan dalam hidup. Dan ketenangan itu ya bukan sekedar tenang, tapi adalah kemampuan kita ya
tetap tenang ketika badai-badai ujian itu menerpa kita. Ketika gelombang-gelombang besar cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan ini ya menghampiri kita. Ketika dinamika dalam kehidupan yang menghantam bertubi-tubi dari atas, dari bawah, dari samping itu mengenai kita, kita masih bisa kemudian yang namanya sakinah, bisa tenang setelah itu. Jadi pentingnya kita ya selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu, dalam forum-forum yang di dalamnya itu dibacakan ayat Al-Quran dan kemudian dipelajari, yaitu adalah ya Allah akan memberikan sakinah, ketenangan di dalam hidup kita. Kemudian wa ghasyiatumur rahmah, Allah akan curahkan rahmat bagi orang-orang yang hadir di dalamnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan orang-orang yang hadir ya di hadapan para makhluk-makhluk yang mulia. Artinya Allah bangga gitu, orang-orang yang hadir ya kemudian melawan rasa kantuknya, melawan rasa malasnya, ya melawan hal-hal lain yang kemudian sebenarnya teman-teman bisa menjalankan itu di saat yang bersamaan. Ya misalnya sekarang siang-siang gitu ya, enak banget buat tidur siang. Ya, tapi kemudian teman-teman harus buka handphonenya, ya kemudian gabung ke dalam link kajian, ya atau buka laptopnya dan sebagainya, perangkat-perangkatnya untuk kemudian ikut dengerin kajian. Artinya ada pengorbanan di sana. Ya jadi Allah bangga dengan orang-orang yang hadir itu. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sarallahu lahu bi tariqin al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi dia udah keluar ya mengusahakan dirinya bukan untuk apa tapi untuk mencari ilmu, kata Rasulullah akan dimudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Sehingga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya itu menyimpulkan bahwasannya jadi salah satu jalan tercepat kita menuju surga itu adalah dengan menuntut ilmu. Terutama ilmu di dalam faqihu fiddin, di dalam kita memahami agama. Tapi bukan berarti kita cukup berhenti dalam ilmu itu saja, tapi seluruh ilmu. Ya, terkadang saya juga miris ya ketika banyak orang-orang muslim yang kemudian membatasi dirinya dari ilmu-ilmu selain itu. Sehingga kita melihat keterbelakangan umat Islam saat ini. Ya karena sangat anti dengan yang namanya kemajuan teknologi misalnya gitu. Kita tidak mempelajari dengan baik ilmu sains, kita tidak mempelajari dengan baik ya teknologi-teknologi. Kita tidak mempelajari bagaimana hal-hal yang sebenarnya itu bisa ketika umat muslim mempelajari itu akan memudahkan umat muslim dalam beribadah. Ya, atau bahkan di dalam melindungi agamanya. Di dalam kemudian mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya. Ya, jadi Islam itu tidak mendikotomikan, tidak memisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia. Ya, jadi itu adalah cakupan-cakupan yang kemudian tidak batasnya. Tapi benar juga bahwasannya di dalam satu riwayat ya, kama yuridillahu bi khairan fala tawaqqa fiddin. Kalau misalnya Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka akan Allah pahamkan baginya terhadap agama. Ya, paham terhadap agama ini bukan hanya paham terkait dengan ilmu fikih tentunya, ya tapi juga secara kompleks dan komprehensif, secara menyeluruh ya. Artinya dia memahami kemudian di dalam agama misalnya ada yang namanya maqasidus syariah, ada namanya tujuan-tujuan beragama, misalnya ada hifzuddin, hifzun nasr, hifzun nafs dan sebagainya. Sehingga ilmu-ilmu lain itu perlu dikuasai untuk menunjang pemahaman tadi, untuk menunjang penjagaan-penjagaan yang baik tadi. Nah, maka disitulah kemudian pemahaman yang baik terhadap agama ini sangat diperlukan untuk kita semua. Sehingga sehingga Rasulullah mengatakan bahwasannya ketika Allah menginginkan kebaikan kepada kepada seseorang, maka akan dipahamkan terhadapnya faqihu fiddin, pemahaman terhadap agamanya yang baik. Wa fillah rahimakumullah, tentunya keutamaan tersebut tidak bisa kita dapatkan tanpa adanya ikhlas karena Allah di dalam menjalankan keseluruhan amal-amal tersebut ya. Jadi yang pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tajdid dunia, untuk selalu memperbarui niatnya di dalam seluruh perbuatan yang akan dilakukan ya, terutama di dalam kesempatan kali ini. Ya teman-teman udah tidak tidur siang ya, atau menunda tidur siang lah.
kemudian mengorbankan kuotanya dan sebagainya, maka jangan sampai itu semua dilakukan bukan karena Allah. Itu semua dilakukan tidak ikhlas karena Allah. Ya, jadi tajdid dunia, perbarui niat. Kalau misalnya masih ada yang niatnya salah, masih ada yang niatnya bukan karena Allah, segera diperbarui. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Sungguhnya segala perbuatan, segala amal yang dilakukan itu tergantung dengan niatnya. Kalau bahasa usul fiknya itu al-umuru bimaqasidiha. Ya, segala segala urusan itu akan bergantung dengan maksud-maksudnya. Maka jangan sampai kemudian kita membuat cacat dalam amal kita. Kita membuat cacat dalam aktivitas kegiatan kita. Ya, dengan tidak ikhlas niatnya karena Allah. Ya, karena apa teman-teman? Orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas itu akan sama aja. Ya, capeknya sama, waktu yang dikeluarkan sama, pengorbanannya sama. Tapi sangat berbeda dari nilainya di sisi Allah. Banyak hal kecil yang kita lakukan ketika itu ikhlas karena Allah, yang menurut kita kecil. Tapi kemudian kita ikhlas karena Allah, maka besar dari sisi Allah. Begitu juga sebaliknya. Banyak amal yang menurut kita itu besar, menurut orang lain itu besar, tetapi tidak ikhlas karena Allah, maka bisa jadi itu bahkan tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Nah, maka na'udzubillah min dzalik, mari kita bersama-sama kembali untuk memperbarui niat dan meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ghafirah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan mengatasi rasa futur ya. Jadi kita saat ini ya mungkin sebagian besar ya, terutama saya di Yogyakarta ya mayoritas adalah Muhammadiyah yang kemudian menjatuhkan bulan Ramadan pada tanggal 11 Maret ini gitu. Ya, yang jelas ya Ramadan kapan? Satu Ramadan ya, tapi satu Ramadan ini kan berbeda gitu. Nah, tapi pada tanggal 11 Maret ini satu Ramadannya dari menurut metode hisab ya. Sehingga di Yogyakarta ini sangat banyak ya, terutama masjid-masjid besar, ya Masjid Kampus UGM, kemudian ya masjid-masjid besar, Jogokarian, kemudian Masjid Nurul Asri dan lain sebagainya di Yogyakarta itu semalam sudah tarawih gitu. Begitupun dengan saya. Ya karena baiknya di dalam kemudian kita bertoleransi ya, itu adalah mengikuti mayoritas dari masyarakat sekitar gitu. Jadi saya termasuk yang sudah memasuki bulan Ramadan pada hari ini, ya artinya sudah berpuasa dan sudah bertarawih pada tadi malam dan kemudian juga sudah mengejar target-target ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Nah, ini ada kaitannya terkait dengan mengatasi rasa futur ini dengan nanti yang sekarang saat ini sedang kita hadapi tamu yang sangat agung, ya, yang sangat istimewa yaitu bulan Ramadan. Yang kemudian ya disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatun hudan wa furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudan lin-nas wa bayyinatun hudan wa furqan, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan juga kemudian wal furqan, ya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Amasyadaminkum syarafal yasum. Maka barang siapa yang kemudian menyaksikan ya bulan Ramadan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Dan juga Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, idza jaa Ramadan, kata Rasulullah SAW, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kemudian wa ghulqat abwabun nar, ditutup ya serapat-rapatnya pintu neraka. Usufidatis syayatin, dan dibelenggu setan itu. Artinya peluang-peluang kebaikan ya, pintu-pintu surga itu dibuka. Ya, artinya peluang-peluang kebaikan itu sangat kemudian terbuka lebar ketika bulan Ramadan itu tiba. Kemudian peluang-peluang untuk bermaksiat ya atau hal-hal yang menyebabkan kita masuk neraka itu sangat tertutup sekali, dan hal-hal yang mengarahkan kita terhadap keburukan
atau mengarahkan kita untuk menjauhi kebaikan itu sangat tertutup potensinya karena setan-setan itu dibelenggu. Makanya kemudian uh, kalau Qadhi Iyad itu mengatakan bahwasannya hadis tadi ya itu memiliki makna ketika terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan itu sebagai tanda bulan Ramadan itu sangat mulia. Nah, maka ketika nanti kaitannya dengan futur ini sangat disayangkan sekali ketika kita tidak bisa mengatasi futur di bulan Ramadan. Ya bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang gitu ya. Jadi Allah membebaskan manusia itu dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yada'u biha fayastajibulah. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, apabila dia berdoa ketika di waktu itu, ketika di bulan Ramadan maksudnya, itu pasti akan dikabulkan. Ya bahkan kemudian di hadis yang lain, salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimun hatta as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul maghlum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak tertolak, ya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian imam yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat berlapis-lapis. Di hadis sebelumnya dikatakan oleh Rasulullah itu di waktu Ramadan aja itu doa-doa itu dikabulkan. Ya, apalagi kemudian ditambah dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih berlipat-lipat lagi. Ya, jadi di sini banyak sekali kemudian potensi-potensi, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada manusia-manusia, kepada para muslimin yang Allah berikan kesempatan memasuki bulan Ramadan, itu sangat banyak sekali kesempatan dalam kebaikan dan juga doa-doanya dikabulkan. Nah, sebelum nanti kita masuk ke mengatasi futur itu, Rasulullah pernah di dalam suatu ketika, ya Rasulullah itu pernah jadi Rasulullah ketika itu menaiki mimbar, ya kemudian mengucapkan amin amin sebanyak 3 kali. Terus ditanya oleh para sahabat, "Ma kunta tasna'u hadza?" Wahai Rasulullah, kok kamu kayak gitu? Padahal sebelumnya itu nggak pernah gitu. Jadi ya naik mimbar aja, tapi ini ketika naik itu ngucapin amin amin terus gitu. Sampai-sampai ditanya oleh para sahabat, bingung ya sahabat, kenapa kok Rasulullah beda dari biasanya gitu. Kemudian kata Rasulullah, qala li Jibril. Ya. Jadi pas aku naik mimbar itu, malaikat Jibril berkata kepadaku, ya jadi berdoa gitu, maksudnya berdoa, raghima anf abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Faqultu amin. Jadi malaikat Jibril itu mengatakan kepada Rasulullah, sungguh sangat merugi ya. Rohimaan itu secara bahasa apa ya, belang hidung seorang gitu ya. Jadi itu kan sebagai tanda orang yang apa, analogi lah ya, analogi orang yang sangat rugi gitu. Jadi sangat merugi seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Terus kata Rasulullah, amin. Amin ya Allah. Ini amin ya Allah kabulkan ya, bukan Anies Muhaimin atau yang lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Enggak sedikit dari orang-orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Nah, ini menjadi kemudian attention untuk kita semua, peringatan untuk kita semua. Ya jangan sampai kemudian nanti kita Allah kasih kesempatan nih yang sangat luar biasa. Ya tadi pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu, sangat banyak keberkahan, doa-doa semua dikabulkan, dosa-dosa diampuni, banyak orang-orang yang kemudian dibebaskan dari api neraka.
pahala dilipat gandakan. Ya, dalam satu hadis itu ada yang bunyinya kayak gini. Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'imi'atin di'afin. Jadi setiap amal anak Adam ya, atau setiap amal manusia itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan yang semisal gitu. Jadi kalau misalnya nih sodakoh gitu, itu bisa dilipat gandakan, jadi paling nggak cuma satu tapi 10 kali gitu. Dari 10 kali sampai sabi'amiyah, sampai 700 kali. Ini hadis qudsi ya. Qala Allah azza wa jalla illa shaum. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Ya, artinya unlimited. Lipat gan orang yang berpuasa itu pahalanya sangat unlimited, tidak terbatas dari 10 sampai 700 kali lipat tadi. Jadi sangat besar sekali. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama, salah satu dari 3 amal yang pahalanya itu akan sangat memberatkan di hari pertimbangan nanti gitu ya. Hari ditimbangnya amal manusia ketika di yaumil mizan. Ya, karena tadi pahalanya itu tidak terbatas. Dan pahala puasa ini itu tidak akan Allah ambil ketika kita menzalim orang lain. Ya, misalnya nanti naudzubillah min dzalik gitu ya, di yaumil akhir ya, ketika di hari pengadilan ada orang yang mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku telah dizalimi oleh si fulan gitu. Maka aku berhak atas pahala dia. Nah, itu akan diambil dari pahala sholatnya, dari pahala sedekah dan sebagainya. Tapi tidak akan diambil dari pahala puasa. Nah, yang merusak pahala puasa ini adalah ya tadi ya, puasanya itu nggak benar, dia cuma lapar dan haus tapi tidak kemudian maksimal ya, dia masih gibah, dia masih dan sebagainya. Jadi itu yang memberikan cacat pada pahala-pahala puasa. Nah, kemudian bagaimana ketika futur itu melanda ya, di waktu-waktu yang kemudian sangat prime time sekali ya, sangat istimewa ini, yang bahkan kata Imam Al-Jauzi itu kalau seandainya orang-orang yang sudah mati itu ya berangan-angan akan dibangkitkan, akan diberikan kesempatan untuk hidup, ya mereka akan minta buat dihidupkan di bulan Ramadan gitu. Ya, karena tadi pahala itu nggak main-main, lipat gandakan ya. Yang biasanya kalau misalnya teman-teman ngaji itu 10 kali gitu, tapi ketika bulan Ramadan itu udah Allah tuh sangat udah ngasih apapun gitu ya, lipat gandakannya itu nggak terbatas sekali. Jadi udah nggak berlaku hukum biasanya. Makanya nanti kalau kita melihat kisah-kisah para salafus sholih ya, ketika bulan Ramadan itu sampai meliburkan kegiatan-kegiatannya gitu, yang biasanya ngisi ngisi kelas gitu, itu liburkan, majlis-majlis liburkan dan sebagainya. Bahkan bisa ya, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam bulan Ramadan. Begitu. Nah, jadi futur itu adalah rasa malas ya. Rasa malas dan juga lemah gitu. Setelah dan juga sebelumnya ada masalahnya dan juga semangat. Kalau dijelaskan di dalam Kamus Lisanul Arab, futur itu adalah diam setelah memiliki intensitas yang tinggi gitu, yaitu setelah melakukan usaha yang keras. Jadi setelah rajin terus males, nah itu namanya futur gitu. Bukan males tapi sebelumnya juga malas terus gitu, itu bukan futur. Jadi ada masa down-nya. Jadi setelah kita ya misalnya mobil ngebut terus kecepatannya melambat, nah itulah malas gitu. Itulah futur. Nah, futur ini juga merupakan penyakit yang kemudian dia biasa menyerang gitu ya, orang-orang talibul ilmi gitu, orang yang menuntut ilmu dan lain sebagainya. Orang yang berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, untuk kemudian menapaki jalan-jalan kebenaran. Nah, terus gimana kita mengatasi itu? Jadi
Yang pertama itu adalah kita harus senantiasa mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Azza wa Jalla dalam kita melakukan segala sesuatu ya, termasuk menuntut ilmu. Ya, kalau misalnya kita futur dalam menuntut ilmu, maka kembali coba cek lagi niat kita karena apa. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Jadi kalau misalnya seorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu, dia akan memahami bahwa amalan menuntut ilmu yang dia lakukan itu akan Allah berikan ganjaran yang sangat besar. Jadi dari Allah, dan itu adalah sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat. Dan dia juga akan memahami bahwasannya dia akan termasuk ke dalam tiga golongan, yaitu 3 derajat manusia dari umat ini, dan dia itu akan bangkit. Tadi dalam ayat tadi, wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi, para as-siddiqin, dan asyuhada, para syuhada. Kemudian yang kedua adalah selalu mengusahakan ya bersama dengan lingkungan yang memang semangat di dalam menuntut ilmu, ya di dalam melakukan kebaikan. Ini konteks futur itu adalah ini ya, beramal dalam kebaikan. Ya kalau futur dalam maksiat itu bagus banget gitu, artinya dia mendapatkan hidayah. Gitu. Jadi futur itu adalah malas dari kebaikan, ya malas dari menuntut ilmu itu namanya futur, namanya malas, itu namanya futur gitu. Jadi dia coba ya menemukan gitu ya, mencari teman-teman yang bisa membantunya dalam berdiskusi, dalam kemudian membahas soal masalah-masalah agama, masalah-masalah ilmu. Jangan kemudian condong dari kita untuk meninggalkan kebersamaan dengan orang-orang tersebut gitu ya, yang senantiasa membantu kita dalam kebaikan. Dan Allah mengatakan gitu ya di dalam Al-Quran bahwa salah satu sebab utama yang membantu para sahabat Nabi untuk tetap semangat di dalam keimanan adalah keberadaan Rasulullah SAW. Ya Allah mengatakan, wa kaifa takfuruna antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana mungkin, ya artinya nggak mungkin gitu. Tidak mungkin kalian itu menjadi kafir, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasul itu berada di tengah-tengah kalian. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan lurus. Jadi ini menjadi faktor utama juga gitu para sahabat menjadi sangat kuat sekali keimanannya. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang yang jujur. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita agar selalu bersahabat, gitu, berteman dengan orang-orang yang dapat memberikan kita kebaikan dan sering menasihati kita terhadap kebaikan. Karena dengan sahabat yang baik, ya yang akan membuat agama kita semakin baik. Ini sangat masyhur sekali hadisnya. Mungkin teman-teman juga dari kecil udah mendengar gitu ya perumpamaan orang yang berteman dengan yang baik. Mathalul jalisis salih wal jalisis su kama tali sahibil mis. Jadi perumpamannya itu orang yang berteman dengan orang yang salih dan orang yang buruk itu seperti kita itu berteman dengan penjual minyak wangi, orang yang ya produsen minyak wangi, dan juga pandai besi gitu ya. Kalau misalnya yang orang soleh tadi itu dengan penjual minyak wangi, kalau misalnya nggak dihadiahkan dengan minyak wangi, pasti kita kecium bau wanginya gitu. Kalau pandai besi, ya kalau kita nggak mendapati kena percikan api gitu ya, jadi gosong, kena asap, ya minimal kita selalu nyium bau yang nggak enak. Lama-lama bau kita jadi nggak enak. Begitu. Jadi yang kedua adalah bagaimana kemudian kita selalu bersemangat ya bersama dengan orang-orang yang bersemangat di dalam berkebaikan, di dalam menuntut ilmu, di dalam seluruh amal soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah bersabar gitu ya.
ketika ada dorongan-dorongan, ada nafsu-nafsu yang kemudian mengajak kita untuk berpaling dari kebaikan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashirina wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaan Allah. Dan janganlah kedua mata berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Ya, jadi bersabarlah. Jika seorang itu mampu untuk bersabar, kemudian senantiasa kembali untuk kepada kebaikan, ya, menuntut ilmu, maka itu akan menjadi sesuatu yang membiasakan dirinya gitu untuk tahan terhadap godaan-godaan itu, terhadap nafsu-nafsu itu. Ya, sehingga itu akan fase-fase itu ya, fase-fase kita ada keinginan itu akan terlewatkan dengan sendirinya. Dan kita akan tetap terjaga di dalam keistiqomahan dalam kebaikan. Ya, kemudian mengamalkan ilmu gitu ya. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu itu akan membuat kita semakin kokoh ya untuk kemudian selalu ingin mencari ilmu-ilmu yang baru, akan semakin semangat. Dan ketidakmauan kita dalam mengamalkan ilmu itu adalah menjadi penyebab dari hilangnya keberkahan dalam ilmu tersebut. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu kok mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah. Sangat besar kebencian sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Atau di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, jadi kalau misalnya seorang itu mengamalkan ilmu, maka Allah akan semakin mudahkan dia untuk mendapatkan taufik ya, untuk mendapatkan hidayah, taufik, petunjuk yang terus-menerus untuk mulai ilmu-ilmu lainnya. Nah, itu akan menjadi penolong dia untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Sebagaimana tadi saya bacakan ya, wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kamu furqan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Atau di ayat yang lain, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau mendapat petunjuk Allah, maka Allah tambahkan pada mereka petunjuk dan juga akan mendapatkan balasan dari ketakwaannya. Ya, yang mungkin ini yang terakhir ya, karena sudah 40 menit lebih. Ya, mungkin teman-teman juga banyak yang ingin melakukan aktivitas selanjutnya, yang baca Quran dan sebagainya. Ini hanya sebagai pengingat buat kita, yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya, tentunya ini sering saya sampaikan ya, manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, kita nggak bisa kemudian rajin itu hanya mengandalkan diri kita, itu bahkan sesuatu yang nggak bisa. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, bahkan doanya itu adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk kita selalu berzikir kepada Allah, untuk kita selalu mengingat Allah, untuk kemudian bersyukur kepada Allah dan terus beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya, apa doanya? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur atas apa-apa yang kau berikan kepadaku. Wa husni ibadatika, dengan kemudian beribadah dengan yang baik, dengan beribadah yang semakin baik. Jadi kita dalam beribadah, dalam kemudian berzikir kepada Allah, dalam bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, itu tentunya kita harus selalu mohon pertolongan kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang beriman yang kemudian selalu berdoa kepada Allah untuk meminta keteguhan iman ya. Termasuk dalam hal ini adalah semangat di dalam kebaikan, di dalam belajar. Allah mengatakan, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'a ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin.
Jadi dan beberapa banyak dari nabi yang kemudian berperang bersama mereka jumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak lesu dan tidak menyerah. Ya, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Ya Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Nah, karena itu Allah kemudian fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Dan karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan salah satu doa yang paling sering dipanjatkan Nabi, ini kata riwayat dari Ummu Salamah, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Mungkin itu, semoga yang sedikit ini ya bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Semoga terus semangat ya di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Ya, bahkan tadi di awal saya sampaikan ya, orang yang udah mati itu kalau dia berangan-angan ya, kalau misalnya dikasih kesempatan hidup itu dia minta untuk dihidupkan di bulan Ramadan. Gitu, untuk beribadah gitu, karena sangat besar sekali dan ini sangat spesial gitu. Mungkin satu kisah ya sebelum saya tutup. Jadi ada salah seorang sahabat namanya Tolhah. Dia itu kenal dengan dua orang muslimin yang dia dari Yaman, kemudian datang ke Madinah untuk kemudian memeluk Islam, menjadi muslim yang taat. Kemudian dua orang saudara ini, yang satu itu meninggal duluan karena syahid di medan pertempuran. Yang satunya ini bukan selamat ya. Yang satu ini belum meninggal ketika di medan pertempuran itu. Ya, kemudian 1 tahun berikutnya baru meninggal. Dan meninggalnya itu bukan karena syahid di jalan Allah, tapi yang meninggal biasa. Gitu. Kemudian suatu ketika sahabat ini Tolhah menemui mereka berdua dalam mimpi. Yang di dalam hadis itu digambarkan ya, ada sesuatu yang tempat sangat indah, sampai-sampai kemudian Tolhah itu mengira bahwasanya adalah surga. Di luar surga. Jadi dia melihat ada sesuatu yang indah, kemudian dipanggillah satu orang itu. Dan yang membuat Tolhah ini kaget, yang pertama dipanggil itu bukan orang yang syahid tadi, tapi orang yang meninggal belakangan. Kemudian baru setelah jarak yang cukup lama, baru dipanggil orang yang mati syahid. Kemudian bingung Tolhah itu ketika bangun dari mimpinya, bertanya kepada sahabat yang lain, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang memuaskan lah jawabannya gitu. Sama-sama kemudian Rasulullah mendengar cerita itu dan dipanggillah Tolhah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu tidak memasukkan ya pertimbangan amal-amal perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh sahabat yang satu lagi ini, yang tidak meninggal ketika perang atau tidak syahid dengan Allah ini, tapi dia Allah berikan kesempatan hidup 1 tahun lagi dan memasuki bulan Ramadan itu gitu. Nah, jadi bahkan ya teman-teman, sahabat dua orang bersaudara tadi itu derajatnya jauh lebih tinggi ya, ketika dia mampu untuk memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan. Ya, derajatnya bahkan katanya dalam hadis disebutkan bainas sama iwal ard gitu, antara langit dan bumi derajatnya, karena mampu memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan ya, terkhusus dalam bulan Ramadan ini. Nah teman-teman, ingat tadi ya 5 hal untuk mengatasi kefuturan kita, terutama dalam bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allah berikan keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan, dan kita tidak kendor di dalam beramal solih. Mari berlomba-lomba dalam menggapai ridha Allah, dalam maksimalkan kesempatan ini dalam Ramadan ini. Barakallahu fikum. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau misalnya ada diskusi dan tanya jawab, dipersilahkan. Masya Allah, syukron, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran Ustadz.
Muhammad Asri karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk acara yang selanjutnya, Ana serahkan kepada Ukhti Isma. Tafadholi masykurah. Nah, syukron atas kesempatannya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bertanya silahkan untuk salam dan perkenalan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti kami ambil 7 peserta tercepat yang akan angkat tangan dan kami akan bacakan namanya. Kami persilahkan kepada Ukti Tia Setiawati. Tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya asal dari Cililin, Jawa Barat. Di sini, Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi futur yang tiba-tiba datang dan kadang hilang? Sudah, terima kasih. Oke, ini langsung dijawab atau gimana? Nah, tafadhol Ustaz. Oke, jazakillah khairan katsiran. Tadi siapa Tia ya? Atas Ukhtia atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, gimana cara kita kemudian mengatasi futur ya yang tiba-tiba datang gitu ya? Tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang gitu ya. Kalau hilang bagus. Tapi gimana kalau misalnya hilangnya itu agak lama? Ya, misalnya kita semangat banget nih pagi ya habis sahur. Kita udah punya target hari ini harus tilawah 10 juz. Dan itu dibagi setiap ba'da sholat 2 juz gitu ya. Jadi kali 5 kali 2 kan 10 juz. Tapi biasanya nggak kayak gitu. Biasanya pembagian juznya itu nggak dibagi rata kalau bisa ada 10 juz karena waktunya pasti baiknya lebih singkat ya. Kayak misalnya waktu subuh itu kan panjang. Kemudian waktu zuhur agak lumayan senggang ya kalau misalnya nggak sekolah atau kalau misalnya sekolah sama yang kerja itu biasanya cuma nggak terlalu nggak terlalu panjang. Apalagi asar, apalagi kemudian maghrib gitu. Jadi biasanya dibaginya tuh misalnya isya 4 juz, pada subuh 3 juz, itu kan ada 7 juz. Sisanya itu ntar dibagi ke 3 waktu lainnya. Ya, sejus gitu. Nah, udah dibikin target seperti itu, kemudian habis isya nih udah semangat nih, nanti habis tarawih saya harus ngaji paling sedikit 4 juz gitu. Habis tarawih tiba-tiba aduh males gitu. Nggak tahu pokoknya tiba-tiba mood berubah ya. Tiba-tiba malas sudah nggak mau tilawah gitu. Nah, gimana cara kita mengatasinya? Ini teknis banget ya karena soal prinsip-prinsipnya tadi udah saya sampaikan 5 hal tadi ya. Itu bisa teman-teman usahakan ya cari teman-teman yang baik yang bisa terus ngingetin gitu. Tapi ini teknis. Jadi jauhkan segala sesuatu yang bikin kita malas gitu. Ya misalnya pemicu-pemicu biasanya HP ya. HP itu biasa sangat memicu sekali. Kita udah semangat nih terus nggak sengaja awalnya sih nggak mau buka chat gitu. Pas buka chat banyak terus jadi malas. Nah, jadi yang pertama adalah hilangkan segala pemicu yang akan memicu rasa malas-malas tadi ya, yang tiba-tiba datang. Itu biasanya ada pemicunya. Nah, pemicunya itu kita jauhkan. Ya, dalam hal apapun itu jauhkan gitu. Kemudian hindari suasana-suasana yang bikin kita malas gitu. Misalnya kita kalau habis tarawih nih, kita balik, kalau saya kan laki-laki ya, jadi ya di masjid gitu. Ini kalau yang perempuan nanti bisa coba dikondisikan gitu. Saya akan lebih bersemangat kalau misalnya lingkungannya itu tentram dan mendukung ya. Biasanya saya sukanya itu di masjid yang terbuka. Jadi terbuka atau tertutup sekalian tapi tetap tenang gitu. Jadi kalau ngaji itu nggak keganggu banyak orang ngobrol berisik dan sebagainya. Nah itu hindari suasana yang bikin kita malas dan cari suasana yang bikin kita itu bersemangat di dalam melakukan suatu amal kebaikan.
Ya tadi bisa dicari masjid-masjid yang tentram, sepi. Kalau misalnya malas tarawih, coba cari yang imamnya enak gitu. Mungkin kadang-kadang banyak yang malas tarawih itu karena imamnya bacanya nggak enak banget gitu. Eh, ya kadang-kadang problematika di masyarakat Indonesia, terutama yang masih tradisional sekali gitu ya, masih mengkedepankan senioritas gitu. Jadi banyak imam-imam tua yang sebenarnya dia nggak layak jadi imam gitu karena bacanya kacau-kacau. Ya, ain dibaca nggak gitu ya dan sebagainya. Jadi orang-orang jadi males. Nah itu coba cari yang imamnya enak gitu, yang masih muda, bacanya bagus, yang tajwidnya baik dan sebagainya. Nah jadi insya Allah dengan dua hal tadi ya ditambah satu lagi paksain. Ya jadi jangan diturutkan hawa nafsu kita, jangan diturutin rasa malas. Karena kalau diturutin ya kita nggak akan selesai dalam target-target kita. Gitu. Jadi memang itulah ujiannya. Dan sabar itu adalah sabar terhadap tadi ya nggak nurutin hawa nafsu, nggak nurutin malas, nggak nurutin mainnya, nggak nurutin malesnya, nggak nurutin marah dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kesabaran kita di dalam melawan hawa nafsu. Dan orang yang sabar itu innama yuwaffas sabiruna biwarisab, dan Allah akan mengganjarkan pahala orang-orang yang sabar tidak terhitung. Begitu. Ya, jadi hindari segala pemicu, cari suasana yang bikin kita mood lagi, dan dilawan rasa malas itu. Mungkin itu ya untuk Setiawati mungkin tadi nanya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, baik, kami persilahkan kepada Oktuneli Fatmawati. Tafadhali masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana dari Fatmawati dari Lampung. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya berhutang untuk sedekah? Terima kasih. Oke. Jazakillah khairan katsiran. Oh, Nelly ya. Jadi bagaimana hukum ya berhutang untuk kita bersedekah gitu ya. Jadi yang pertama gini, tergantung dari hutangnya itu seperti apa. Ya, apakah kita itu, jadi gini, kalau misalnya kita sedekah kan akan banyak juga nanti variasinya, ya, dan hutangnya seperti apa. Ini akan menjadi sangat tergantung ya tergantung nanti hukumnya seperti apa. Ya misalnya gini, saya coba ambil sebuah contoh aja gitu. Nanti mungkin sebenarnya ada case, kalau nanti bisa diperjelas case-nya seperti apa bisa diperjelas gitu. Karena ada seorang yang dia itu punya banyak hutang gitu ya, dia udah punya hutang, dan hutang itu kan adalah sebuah kewajiban yang dia harus lunasi gitu. Ada skema pembayarannya, misalnya sudah ada skema pembayarannya. Nah, di sisi lain gitu, dia ingin membantu seorang yang ya biasa-biasa aja sebenarnya. Dia nggak bantu biasa aja, nggak dibantu biasa aja. Ya terus dia menghutang kembali buat bersedekah. Nah, maka ini hukumnya nggak boleh karena dia punya kewajiban untuk membayar dulu hutangnya yang sudah jatuh tempo itu. Gitu. Jadi prioritasnya adalah membayar hutang yang memang sudah ada skema pembayarannya dan itu kewajiban dia gitu. Ya, sedangkan sedekah itu adalah sunnah gitu. Dan itu adalah bayar hutang hukumnya wajib. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya kita nih bersih gitu ya, bersih dari hutang, tapi biasanya jarang ya orang yang benar-benar berhutang terus dia berhutang buat sedekah itu biasa jarang. Artinya dia bersih, dia nggak ada hutang sama sekali, ya dia berkecukupan, ya tapi dia mau sedekah karena misalnya nggak bawa duit, jadi dia ngutang dulu ke temennya gitu. Ya itu boleh gitu, karena dia mampu dan di dalam perjanjiannya dia tidak ada yang dilanggar gitu. Itu boleh. Ya kayak misalnya saya nggak ada hutang sama sekali, terus
lagi jalan keluar tapi ya emang jalan aja niatnya jogging gitu ya. Jadi nggak bawa dompet, nggak bawa apapun, terus ada orang yang membutuhkan di jalan gitu, misalnya melihat anak kecil kasihan gitu ya, jualan tisu misalnya, lapar, terus nggak sengaja ngobrol, pastinya ternyata belum makan, kasihan tapi dia nggak bawa duit, akhirnya kita sedekah beliin dia makan tapi kita nggak bawa duit, kita akhirnya ngutang ke teman. Nah itu boleh, nanti bilang ke teman, nanti di rumah saya ganti gitu, atau nanti saya transfer, saya nggak bawa duit cash. Nah, itu nggak apa-apa. Ya makanya tadi dalam berhutang ini akan sangat tergantung sekali gitu. Gitu ya. Ustaz? Jadi tergantung gimana. Kalau misalnya kita berhutang untuk tasyakuran seperti tahlilan gitu gimana Ustadz? Oke. Kita bersih dari hutang, tapi kita berhutang untuk suatu syukuran tahlilan untuk memperingati misal orang tua kita yang mati, gitu. Gimana? Oke. Ya ini sebenarnya ya nanti ini kembali ya. Saya tidak mau berdebat terlalu panjang terkait dengan hukum tahlilan dan sebagainya, itu ya tergantung teman-teman lah. Tapi ya anggaplah tasyakuran ya, atau misalnya walimah, atau misalnya dan lain sebagainya, yang itu sebagai nanti ya ini agak kompleks kalau saya jelaskan hukumnya secara jelas itu dari aspek usul fikih dan sebagainya. Tapi selama memang itu tidak memberatkan, artinya dia mampu untuk membayarnya. Ya, tadi kan terbebas dari hutang nih, artinya dia secara pengelolaan keuangannya baik gitu. Jadi nggak ada track record pailit di dalam pinjam meminjam. Bahkan dia nggak ada track record atau terbebas dari hutang. Artinya dalam pengelolaan keuangannya baik, ya cuma ada sesuatu yang mungkin itu di luar dari kebiasaan dia sehingga harus membutuhkan support dana lebih. Nah, ketika memang itu nanti skema pembayarannya jelas gitu, artinya dalam misalnya gini, ya dia punya penghasilan ya, misal 20 juta sebulan gitu. Nah, tiba-tiba tadi harus tasyakuran, ya bukan tasyakuran, ya anggaplah pokoknya hal-hal yang tadi lah ya, entah itu tahlilan, entah itu tasyakuran, entah itu walimah dan sebagainya, misal 100 juta, ya, tapi dia nggak ada 100 juta gitu, terus dia minjem 100 juta. Dalam perjanjian hutang itu akan dia lunasi dalam waktu tempo 1 tahun gitu, artinya dalam 1 tahun dicicil ya setiap bulannya 10 juta gitu ya. Ya, kan kalau 10 bulan itu udah 100 juta. Nah, dalam logikanya dia mampu untuk membayar itu, skema pembayarannya, cicilannya 100 juta selama 1 tahun, karena penghasilan dia 20 juta gitu, itu nggak masalah gitu, bisa-bisa aja. Yang nggak boleh itu ya ketika memang dia itu benar-benar nggak mampu dalam pelunasan, tapi memaksakan hutang, sehingga nanti ya banyak pihak-pihak yang dirugikan gitu. Dan itu bukan ya situasi yang memang apa ya, sangat darurat lah, artinya dia nggak sebenarnya nggak butuh-butuh banget hutang gitu yang besar. Ya ini tadi kembali bisa disesuaikan gitu, hutangnya berapa, kemampuan bayarnya berapa, skema pembayarannya gimana gitu Nah, syukran jazakallah khair Ustaz. ya. Dan biasanya dalam hutang piutang kan biasanya ada sesuatu yang menjadi underlying ya, ada penjaminan gitu. Nah itu mungkin juga bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi pertimbangan ya. Artinya misalnya gini, jadi ada aset-aset yang likuiditasnya itu rendah, kayak misalnya tanah ya. Kadang orang-orang itu minjem bukan karena nggak punya harta, tapi nggak punya duit cash gitu, jadi dia minjem. Ya misalnya tadi dia tuh punya tanah banyak tapi nggak punya duit cash, sedangkan menjual tanah itu butuh waktu, jadi tanahnya itu sebagai penjaminan hutang. Tapi nilai tanahnya itu misalnya gini, dia punya tanah nilainya itu 200 juta, tapi kan jual tanah nggak secepat jual emas gitu, tapi dia punya value, punya nilai yang setara dengan hutang itu. Jadi kalau misalnya dia gagal dalam pembayaran, ada penjaminannya, dan sama-sama ridho gitu orang yang pinjam dengan yang meminjamkan, kayak gitu. Ya nanti ini fikih muamalah lebih panjang lagi ya, tapi tadi lah singkatnya seperti itu. Nah, Ustaz, syukran atas penjelasannya. Kami beralih ke pertanyaan ketiga kepada Ukti Mita Afriani. Tafadhol.
Udah ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Priani, saya berasal dari Sulawesi Tengah. Ustadz, saya mau bertanya, jika kita punya utang sama keluarga, baru kita lupa cara ganti, misalnya kita lupa berapa yang kita pinjam sama keluarga itu, apakah kita boleh melebihi berapa yang kita pinjam ketika kita mau membayar? Cukup Ustadz, syukron. Oke, jazakallahu khair kasiran. Ini jadi ke fikih muamalah ya, yang apa? Jadi di dalam hutang itu kan memang ya harus sesuai gitu. Ya kan nanti kalau dalam definisi riba juga sebenarnya penjelasan ulama tuh banyak. Bahkan ada beberapa ulama yang tidak mendefinisikan, ya ulama sepakat riba itu haram. Ulama sepakat itu. Dan definisi riba ya itu ya ada pelipat gandaan atau nanti definisi secara istilahnya misalnya penguasaan harta seorang dengan cara yang zolim gitu. Misalnya tadi minjem 100 tapi minta dibalikinnya 200 ribu, atau minjam 200 juta minta dibalikin 400 juta. Itu kan ada ribanya di sana. Ya, tapi soal bank itu nanti ada beberapa ulama yang juga berbeda pendapat gitu. Kalau misalnya karena bank itu dia bukan orang per orang, sehingga ada butuh gaji karyawan, penyewaan tempat, bayar bangunan, pembukuan dan sebagainya. Sehingga ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya bank itu ya nggak termasuk riba karena ya itu buat jasanya gitu, buat gaji karyawan dan sebagainya. Tapi kita keluar dari tadi ya. Jadi kalau soal lupa hutang, ini makanya di dalam Al-Quran itu ayat terpanjang tentang hutang ya. Teman-teman coba bisa lihat gitu. Di sana perintahnya adalah kalau misalnya hutang, maka harus dicatat gitu, harus ada pembukuannya, harus dicatat dengan baik, bahkan harus ada saksinya gitu. Itu secara detail ya, itu termasuk yang cukup detail diterangkan dalam ayat itu, panjang, satu halaman paling panjang itu tentang hutang. Ya, sehingga yang seperti ini tuh tidak terjadi gitu. Ya, bahkan tadi dalam hutang itu harus ada pencatatan, harus ada saksinya, bahkan ketika pembayaran juga ada saksinya gitu. Ya, itulah Islam yang mengatur dengan kompleks. Karena ini urusan antar manusia, agar tidak ada kemudian perselisihan yang bisa, bahkan orang karena duit kan bisa sampai bunuh-bunuhan dan sebagainya. Nah, ya saya rasa kalau soal ini ya bisa coba diperjelas gitu. Kalau misalnya memang kedua belah pihak lupa, ya kalau misalnya dia bayar lebih kan berarti tahu utangnya berapa gitu. Ya maka dipastikan kalau bayar lebih kan berarti tahu lebihnya berapa gitu. Ya berarti nggak lupa gitu. Nah kalau lupa itu kan dia nggak tahu utangnya berapa gitu. Gitu ya. Jadi bisa dipastikan kedua belah pihak dan sama-sama ridhonya itu berapa. Ridho ini dalam artian bukan kemudian ini ya, oh kalau riba sama-sama ridho berarti nggak apa-apa. Bukan seperti itu, tapi kan ini kasusnya lupa. Misalnya saya utang sama adik saya gitu, lupa nominalnya. Saya tanya, saya pernah utang ya? Iya, tapi lupa berapa. Ini pure lupa gitu. Kemudian sama-sama, atau ya lebih baik sebenarnya diikhlaskan, karena itu nanti jadi sedekah. Dan orang yang mengikhlaskan hutang itu pahalanya besar, sangat besar. Tapi kalau misalnya emang nggak mau diikhlaskan, ya kita tanya aja gitu, mau dibayarnya berapa. Seperti itu. Mungkin itu lebih baik. Karena kalau misalnya tadi pakai kita diksi dilebihkan aja gimana, itu kan berarti nggak lupa gitu. Karena kita tahu lebihnya berapa. Gitu, paham ya? Jadi kalau misalnya kalau bayar hutang terus lupa dilebihin, berarti kan itu nggak lupa. Kita ingat. Gitu. Ya mungkin seperti itu. Makasih Ustaz, syukron. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat kepada Ukti Silvi Rahmawati. Tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati. Izin bertanya Ustadz, misalkan
kan teman saya ada utang ke saya. Nah, saya nih orangnya kan nggak enakan, jadi nggak enak mau nagih gitu. Tuh dapat dosa nggak Ustadz? Syukron. Ya, jadi ini ya akan sangat sebenarnya jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kewajiban seseorang yang kewajiban membayar itu adalah ada pada seorang yang berhutang. Nah, maka mengingatkan dari kewajiban itu juga bagian dari kewajiban kita gitu. Nah, maka baiknya ketika memang orang itu berhutang, ya diingatkan. Tapi dosa atau tidak dosa itu nanti ya kembali ke, ya sebenarnya kalau tadi rasa nggak enakan itu ada keinginan untuk mengikhlaskan sebenarnya, cuma belum sampai ke sana. Jadi saran saya kalau misalnya memang kamu gak enakan itu kan berarti kita nggak tega gitu ya, nggak tega sama orang ini karena kayaknya masih susah nih orang, ya lebih baik disedekahkan aja sekalian gitu, diikhlaskan. Tapi kalau misalnya uh, bukan seperti itu, ya lebih baik ditagih gitu, karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat berat nanti di yaumul qiyamah. Ya bahkan orang yang syahid sekalipun ketika dia masih ada utang akan tertahan di pintu surga gitu. Jadi jangan bermain-main soal utang. Ya baiknya memang ditagih. Kalau misalnya nggak tega, ya ikhlaskan sekalian gitu. Jangan kemudian menggantungkan orang lain gitu ya. Barakallahu fiik. Ya semoga dimudahkan urusan itu. Syukron Ustadz. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima kepada Ukti Dina oleh Sahra. Tafadhali mashkura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana izin bertanya Ustadz, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian politik, ekonomi, atau lingkungan masa depan? Syukran. Gimana tadi pertanyaannya, Afwan? Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian politik, ekonomi, atau lingkungan masa depan? Oke. Jadi untuk melakukan sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, kita harus pasti sama diri kita sendiri ya, untuk perjuangan. Ya, terutama di dalam ibadah-ibadah kita. Jadi ada sesuatu yang lebih pasti, ya itu kan udah nggak pasti ya udah. Jangan terlalu kita memikirkan sesuatu yang nggak pasti, tapi ada sesuatu yang sangat pasti, ya, yaitu adalah kematian. Jadi mempersiapkan kematian dengan baik. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh acuh tak acuh terhadap lingkungan kita, ya lingkungan sosial masyarakat kita, keadaan politik kita, keadaan hukum di negara kita. Kita harus ada terlibat dan andil di dalam memperbaikinya. Kita udah tahu nih, ini nggak pasti banget gitu karena masyarakat kita ya misalnya buruk gitu ya, pemimpin yang terpilih buruk gitu ya, program-programnya nggak jelas gitu ya, kerjanya joget-joget. Ya kita jangan diem aja gitu, terus let it flow, biarkan mengalir aja ya, tapi kita turut serta sebagai agen-agen, agent of change gitu, agen-agen perubahan ya, untuk merubah semerautan ya, ketidakteraturan gitu ya. Misalnya kemarin baru aja pajak naik lagi ya, yang itu sangat mencekik masyarakat ya, jadi 12%. Katanya karena masyarakat Indonesia sudah menentukan pilihannya gitu untuk melanjutkan naik pajak ya, padahal kan nggak seperti itu gitu ya, atau bahkan ya banyaklah hal-hal yang kemudian sekarang menjadi problematika di bangsa ini. Nah, saran dari saya adalah teman-teman terus terlibat di dalam membenahi masalah-masalah sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Di sisi lain, ya karena peran kita saat ini ya masih mungkin ada yang SMA, SMP, atau kuliah, atau fresh graduate, dan sebagainya, anak-anak muda sekarang, ya mungkin peran kita nggak terlalu besar, maka kita persiapkan diri kita dengan baik, sehingga kita bisa menghadapinya. Misalnya yang lagi kuliah, ya belajar dengan semaksimal mungkin, ya jangan kemudian tutup mata dari kadang-kadang sekitar, terus perbaiki, tapi jangan tinggalkan akademiknya gitu, terus belajar yang baik sehingga nanti kita bisa lulus dengan baik, kemudian bisa berkontribusi dengan baik terhadap masyarakat gitu, dan tidak terulang keburukan-keburukan yang ada.
Tapi ada yang lebih pasti, ya mungkin kan jangka panjang. Ya, jangka pendeknya kita nggak tahu kita kapan akan mati. Nah, maka kita harus siap kapanpun Allah memanggil kita. Yaitu yang sebenarnya panjang ya. Ini mungkin bisa jadi pembahasan tersendiri. Ya, tapi itu jawaban singkat saya. Semoga dimudahkan dan bisa dipahami ya. Barakallahu fiik. Nah, syukur Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan ke-6 kepada Ukti Inayah. Tafadhal masykur. Syukron Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar seseorang dapat memperoleh ketenangan ketika seorang tersebut dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang membuat ia itu cemas dan panik sehingga tidak ada ide yang dapat keluar gitu dari pikirannya karena pikirannya itu kosong gitu Ustaz. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cara jazakallahu khairan, cara kita agar mendapatkan ketenangan gitu ya. Ketika banyak masalah melanda dan sebagainya. Yang pertama, saya akan terus memberikan saran bahwasannya kita harus memohon itu kepada Allah. Kita harus terus berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah karena kita adalah manusia, makhluk yang sangat lemah. Jadi, ya apapun kesulitan kita, minta tolong sama Allah. Minta berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, manusia itu makhluk sosial, ya pasti membutuhkan orang lain. Kalau misalnya case-nya tadi sampai pikiran kosong, itu berarti ada masalah secara psikis, secara mental. Ya kayak misalnya teman-teman batuk gitu ya, teman-teman sakit paru-paru. Teman-teman ya jangan diem aja, terus berusaha ngobatin sendiri, padahal bukan anak kedokteran gitu. Padahal bukan misalnya anak farmasi yang ngerti obat-obatan. Bukan anak kedokteran yang ngerti tentang penyakit-penyakit dalam dan sebagainya. Nah, maka minta bantuan orang lain datang ke dokter gitu untuk melihat sebenarnya ada permasalahan apa dalam tubuhnya. Begitu juga tadi, kalau sampai pikirannya kosong, merasa tertekan, anxiety itu bagian dari mental issue ya, mungkin mental illness gitu. Mungkin ada psikisnya yang agak terserang dan sebagainya, itu bisa dikonsultasikan ke psikolog atau ke konseling atau peer counselor dan sebagainya. Itu bisa membantu. Dan itu bukan aib ya. Oh, kalau orang ke psikolog berarti imannya lemah gitu. Itu enggak semata-mata seperti itu ya. Manusia makhluk sosial memang butuh bantuan orang lain. Kita tahu bisa coba ceritakan masalahnya, jangan dipendam sendiri ya ke entah itu ahli agama ya, ustadz-ustadz, ke teman-teman yang solihah ya, kalau yang solihah sama yang solihah, yang solih sama yang solih gitu, dan lain sebagainya, sehingga bisa kemudian saling memberikan masukan dan saran ya. Semakin detail informasi yang kita bisa sampaikan ke orang lain, artinya masalah yang bisa kita ceritakan itu akan semakin baik di dalam nanti solusi yang dihadirkan gitu. Tentunya dengan orang yang tepat ya, bukan orang yang sembarangan ya, yang bisa ngasih feedback dengan baik gitu. Ya terutama tadi ya, kalau profesional itu ada psikolog, ada misalnya ya peer counselor dan sebagainya yang bisa mungkin mengatasi tadi ya, karena sakinah atau ketenangan dalam diri kita itu bagian dari self confidence gitu, kepercayaan diri kita terhadap diri kita dalam menghadapi sesuatu. Makanya kenapa dalam hadis tadi ya, saya di awal itu saya bacain hadis. Orang yang sering menuntut ilmu, yang sering ngaji Al-Qur'an, ngaji itu bukan baca aja ya, tapi mempelajari isi Al-Qur'an, dia belajar tafsirnya, dia belajar sirah-sirahnya, dia belajar ayatul ahkam, hukum-hukum ayat, kemudian asbabun nuzul dan sebagainya. Akhirnya dia paham Al-Qur'an lah. Itu bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena dia punya kepercayaan diri. Dia punya paradigma yang baik tentang kehidupan. Gitu. Dia tahu Allah akan menolong dia karena dia punya ilmu gitu. Kayak gini, sama aja gini. Gimana caranya seorang dokter itu dia bisa tenang ketika menghadapi misalnya pasien yang hancur lebur karena kena bom, karena kecelakaan. Kenapa? Karena gimana caranya dokter itu bisa tenang menghadapi pasien yang kayak gitu. Karena dia punya pengalaman. Udah ikut koas, ikut isip ya, internship, dia punya wawasan yang baik,
dia udah belajar kuliah 3 tahun atau 4,5 tahun, IPK-nya bagus, dia ngerti semua materi-materi, dia udah pernah nanganin pasien yang serupa, dia udah pernah belajar dan sebagainya, bahkan misalnya dia udah spesialis gitu, dia bisa tetap tenang gitu. Terus ada juga orang biasa nih, dia bukan dokter, ketika ngelihat orang kecelakaan keluar dari itu panik gitu ya, nggak tenang. Nah, itu bisa kita ibaratkan. Nah, itu hal yang sama kita dalam menghadapi kehidupan. Gimana kita bisa tenang dalam menghadapi kehidupan yang sangat tidak pasti ini? Ya kita perbanyak ilmu, perbanyak pengalaman, perbanyak kemudian ngobrol sama orang yang lebih baik gitu. Perbanyak praktek langsung gitu. Jangan kemudian biarkan diri kita ini tidak terupgrade dengan baik dari segi keilmuan dan wawasan. Karena itu akan munculkan tadi self confidence, akan munculkan kepercayaan diri sehingga kita tetap tenang dalam menghadapi segala situasi. Begitu juga misalnya dengan tentara ya. Tentara kenapa dia bisa tetap tenang dalam situasi perang? Ada bunyi bom di mana-mana, ada bunyi tembakan di mana-mana, bahkan mungkin temennya kena tembak, dia bisa tetap tenang. Nggak sepanik orang-orang rakyat sipil biasa gitu. Baru ngelihat pesawat tempur aja udah paniknya minta ampun gitu. Baru dengar suara bom, ya baru nembak sekali itu udah panik gitu. Tangannya getar-getar, tremor. Itu karena dia nggak terlatih gitu. Tentara itu ada pelatihan khususnya. Kebetulan saya juga pernah ikut latihan gitu dulu. Ada latihan khususnya sehingga dia bisa tenang karena udah terbiasa dengan itu. Jadi ya ketika ada masalah hadapi, jangan kemudian lari, karena itu akan membiasakan diri kita, akan melatih mental kita, akan melatih diri kita, akan melatih kepercayaan diri kita. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Sebenarnya ini bisa menjadi bahasan panjang, tapi waktu itu terbatas. Ya barakallahu fiik. Syukur. Nah, syukur Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir kami persilahkan kepada Ageng Aipep. Tafadhol. Kepada Ageng Aipep tadi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Eko Prakoso, Ustadz dari Jambi. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengobati rasa sakit hati, penyakit hati, Ustadz? Maksudnya itu seperti egois, sifat iri, dengki, dan hasad. Gimana, Ustadz, caranya? Tipsnya, Ustadz. Terima kasih. Oke, jazakallah khairan kasiran ya Ageng. Untuk mengobati hati, ya Imam An-Nawawi pernah memberikan tips and trick di dalam kitabnya namanya At-Tibyan Al-Adabu fi Amatil Quran. Itu terkait dengan obat hati. Ya, mungkin teman-teman juga udah sangat hafal gitu ya. Yang pertama itu adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, coba teman-teman ya perbanyak interaksi dengan Al-Quran, bukan hanya membaca ya, tapi juga mempelajarinya, kemudian memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya. Dan dikatakan ya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang yang hatinya bersih itu dia tidak akan pernah bosan dari Al-Quran itu. Jadi Quran itu menjadi parameter utama dari hati kita. Kalau kita masih malas-malasan nih sama Quran, oh berarti hati kita masih bermasalah. Oh kita sering jadi gampang jengkel sama orang, gampang dengki, gampang iri. Berarti itu lebih sakit lagi tuh. Itu udah jadi sakit hati, bukan kotor lagi, tapi udah sakit. Namanya itu harus diobati. Ya tadi banyak interaksi dengan Al-Quran. Kemudian qiraatul Quran bitadabbur gitu ya. Membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Kemudian yang
kedua adalah khala'il batan, ya, mengosongkan perut, ya, memperbanyak puasa gitu. Jadi dengan memperbanyak puasa itu akan membantu untuk mengobati hati kita. Ya, ini bulan Ramadan, maka maksimalkan. Tapi jangan menjadi orang yang berpuasa hanya haus dan lapar, tapi tidak berhenti dari amal keburukan yang lain gitu. Nah, itu juga harus diberhentikan. Kemudian rajin-rajin untuk qiyamul lail, untuk bangun tengah malam, sholat, zikir, tahajud, dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu untuk mengobati hati kita. Kemudian memperbanyak beristighfar ya ketika sahur, ketika di akhir malam. Ya, itu akan membantu untuk membersihkan hati. Kemudian terakhir adalah memperbanyak majelis-majelis dengan orang solih. Karena kesolihan itu menular ya. Kebaikan itu akan menular, tabiat baik itu akan menular sebagaimana tabiat buruk. Jadi kalau dalam perkataan ulama itu ada su'ul khuluqi undi. Ya, su'ul khuluq, perangai yang buruk itu menular. Begitu juga perangai yang baik itu akan menular. Nah, jadi orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, hatinya lembut, hatinya gitu, gampang mengingat Allah, gampang menangis ketika mengingat Allah dan sebagainya, itu cari orang-orang kayak gitu ya. Bergaul dengan orang seperti itu akan membantu kita dalam mengobati hati. Dan itu perlu kita usahakan. Ya, jadi jangan kemudian dikira ya namanya obat ya. Obat itu pasti nggak enak rasanya, ya, pahit gitu. Itu di awal kan seperti itu ya. Mungkin terasa malas baca Quran, terasa membosankan, tapi itulah yang akan mengobati hati kita. Dan ini konteksnya ya hati tadi ya. Mungkin kalau sakit hatinya karena diputusin dan sebagainya gitu ya, itu beda hal ya. Tapi ini itu juga bisa menjadi ini ya, bisa menjadi penenangnya lah. Tapi itu jadi beda, berarti beda konteks. Gitu. Mungkin tadi bisa diatur 5 obat tadi dan bisa diterapkan dalam keseharian. Ya, sekata itu. Untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya bisa dicoba. Saya rasa biar teman-teman bisa tilawah. Nanti yang ada pertanyaan yang lain bisa DM ke IG saya aja, biar tidak terlalu lama karena mungkin yang lain pengen tilawah dan sebagainya untuk mengejar target-target Ramadan. Nanti yang masih ada pertanyaan atau tadi ada yang bertanya dan kurang terjawab, bisa langsung DM IG saya, bisa follow IG saya dan DM. Ini saya nggak bisa tulis di kolom chat IG saya, tapi kayaknya di tag juga di akunnya sahabat Fisabilillah. Jadi bisa langsung DM aja, nanti insya Allah saya jawab kalau ada waktu. Ya, mungkin itu. Jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi penjelasan dari Ustadz Barakallahu Fik. Ini langsung ditutup ya Ustadz. Ya, boleh. Nah, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 15.28. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi dan pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Azri. Tafadhol Ustadz. Baik. Mari kita sebelum menutup, mari kita banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita mengucapkan kita tundukkan mulut kita khusyukkan hati kita, dan agar Allah mengijabah doa kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wal islami dina Muhammadin nabiyya rasulah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا مغفر الذنوب والخاطئات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا إلا أنت. اللهم اصرف عنا السيئة لا يصرف عنا السيئة إلا أنت. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نور شريعتك فوثق اللهم ربطتها ودمدها ودي سبلها واملأها بنورك الذي لا يحوى الشخص وفاض الإيمان بك وجميل توكل عليك وهي معرفتك ومت على شهد في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.